Udah record sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan laporan tugas besar desain perangkat lunak sistem informasi perpustakaan yang dianggotakan oleh kelompok Nazril Abdillah, IKD Febrianto Indrajaya, Lila Rohman, Neneng Mudrikah, dan Nadina Firma. Ya, satu latar belakang. Perpustakaan merupakan salah satu tempat yang menyediakan berbagai sumber informasi berupa buku dan bahan bacaan lainnya. Dalam proses pengelolaan perpustakaan, diperlukan sistem yang dapat membantu proses administrasi agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Pengelolaan perpustakaan secara manual seperti pencatatan peminjaman, pengembalian, data buku, serta perhitungan denda dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, dibuat sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat membantu admin dalam mengelola data perpustakaan serta memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua, tujuannya adalah satu, membuat sistem pengelolaan perpustakaan secara digital. Dua, mempermudah admin dalam mengelola data perpustakaan. Tiga, mempermudah pengguna melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Yang keempat, mengurangi kesalahan pencatatan transaksi. Dan yang kelima, mengelola denda keterlambatan secara otomatis. Ruang lingkup. Sistem ini memiliki ruang lingkup satu, pengelola login pengguna. Yang kedua, pengelolaan data buku. Yang ketiga, pengelolaan kategori buku. Yang keempat, pengelolaan data user. Yang kelima, peminjaman buku. Dan yang keenam, pengembalian buku. Dan yang ketujuh, pengelolaan denda. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kadep Febrianto. Deskripsi sistem. Deskripsi aplikasi. Sistem informasi perpustakaan adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola aktivitas perpustakaan. Sistem ini membantu proses pengolahan data buku, kategori pengguna, transaksi peminjaman, pengembalian, dan denda. Sistem memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan user. Admin memiliki akses penuh terhadap pengelolaan data, sedangkan user dapat melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Dua pengguna sistem. Admin. Admin memiliki akses login ke sistem, mengelola data buku, mengelola kategori buku, mengelola data user, mengelola data denda, melihat transaksi. User. User memiliki akses login, melihat daftar buku, meminjam buku, mengembalikan buku, melihat informasi denda. Analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan satu, sistem dapat dilakukan login pengguna. Dua, admin dapat melakukan CRUD data buku. Tiga, admin dapat melakukan CRUD kategori buku. Empat, admin dapat melakukan CRUD data user. Lima, admin dapat mengelola data denda. Enam, user dapat melakukan peminjaman buku. Tujuh, user dapat melakukan pengembalian buku. 8, sistem dapat menghitung denda keterlambatan. 9, dapat menyimpan riwayat transaksi. Kebutuhan non-fungsional. Nomor satu, kebutuhan. Satu, password pengguna harus dienkripsi. Dua, sistem memiliki pembagian hak akses. Tiga, sistem dapat digunakan melalui browser. Empat, data tersimpan dalam database. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Neneng. Perancangan sistem. Model SDLC. Model yang digunakan adalah firewall. Firewall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan secara beruntunan, mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Model ini dipilih karena kebutuhan sistem perpustakaan sudah jelas sehingga setiap tahap dapat dilakukan secara terstruktur. Tahapannya, 1. Analisis kebutuhan. 2. Perancangan sistem.
3. Implementasi, 4. Pengujian, lalu 5. Pemeliharaan. Use case diagram. Dapat dilihat. Ini diagramnya. Lalu activity diagram peminjaman, alurnya seperti ini. Kemudian kelas diagram, dapat dilihat di tabel ini. Kemudian desain modul. Modul login. Modul login digunakan untuk proses autentifikasi pengguna sebelum masuk ke sistem fitur. Ada input email, input password, logout, dan login. Modul buku. Digunakan admin untuk mengelola buku. Fiturnya ada tambahan buku, melihat buku, mengubah buku, dan menghapus buku. Selanjutnya, modul kategori. Digunakan untuk mengatur kategori buku. Fiturnya ada tambahan kategori, edit kategori, lalu hapus kategori. Kemudian ada model user. Modul user akan dibacakan oleh Saudari Agdina. Silakan. Model user digunakan untuk mengelola pengguna. Fiturnya yang pertama, tambah user. Yang kedua, edit user. Yang ketiga, hapus user. Model peminjaman. Digunakan user untuk meminjam buku. Prosesnya, yang pertama, user memilih buku. Yang kedua, sistem mengecek stok. Dan yang ketiga, data transaksi disimpan. Modul pengambilan. Digunakan untuk mengambil buku. Fiturnya yang pertama, mengubah status buku. Yang kedua, mengembalikan stok. Modul denda. Digunakan untuk menghitung keterlambatan. Fiturnya perhitungan denda, lalu status pembayaran. Desain antarmuka. Halaman login. Tampilannya seperti di gambar. Halaman kedua antarmuka utama tampilannya seperti di gambar. Selanjutnya, Baiklah, halaman selanjutnya transaksi. lanjutkan oleh Nazril Abdillah. Bab 7, keamanan sistem. 1. Enkripsi password. Password pengguna disimpan menggunakan metode hashing agar data akun tidak mudah diketahui. 2. Sistem membedakan hak akses admin dan user sehingga fitur tertentu hanya dapat digunakan oleh pengguna tertentu saja. Yang ketiga adalah validasi input. Jadi sistemnya ini nanti juga melakukan validasi sebelum menyimpan data agar tidak terjadi kesalahan. Sampai di sini. Pengujian sistem. Skenario pengujian login. 1. Email dan password benar. Hasilnya nanti berhasil masuk. 2. Password salah, nanti loginnya gagal. Nah, ini pengujiannya ya. Yang kedua ini skenario pengujian peminjaman. 1. Stok buku tersedia, maka peminjamannya nanti akan berhasil. Yang kedua, kalau stok bukunya habis, maka nanti peminjamannya akan ditolak. Gitu. Bab 9, penutup. Kesimpulannya adalah sistem informasi perpustakaan dapat membantu pengelolaan perpustakaan dengan menyediakan fitur pengelolaan buku, kategori user, peminjaman, pengembalian, dan serta denda secara digital. Dengan adanya sistem ini tentunya nanti akan mempermudah proses administrasi perpustakaan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga mengurangi resiko kesalahan pencatatan. Nah, sarannya adalah pengembangan berikutnya dapat menambahkan fitur notifikasi pengembalian barcode buku dan juga laporan otomatis. Mungkin sekian ya presentasi dari kelompok kami.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.